Ternyata orang Quraisy dan Bani Israel sama-sama berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Mau tahu cerita selengkapnya? Mari kita simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah, saat ini kita sudah sampai di bulan Muharram, merupakan bulan pertama di dalam kalender Hijriyah. Bulan Muharram ini termasuk salah satu dari 4 bulan haram, seperti bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan juga bulan Rajab. Ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh orang-orang Arab, sehingga mereka apabila datang bulan-bulan haram ini, mereka menghentikan permusuhannya, pertengkarannya dengan suku-suku yang lainnya karena menghormati bulan-bulan tersebut. Dan bulan Muharram ini disebut juga Syahrullah, sebagaimana di dalam hadis Nabi, Afdhalus Syiyam ba'da Ramadan Syahrullahi al-Muharram, yaitu sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan, dia adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Belum datangnya kewajiban puasa Ramadan, kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa 10 hari di bulan Muharram. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa memperbanyak puasa di bulan Muharram juga. Maka keutamaan yang akan kita dapat apabila kita berpuasa di bulan Muharram itu akan menghapus dosa kita setahun yang sebelumnya. Yang belum lama ini kita melakukan puasa Arafah, itu puasa di bulan Zulhijjah. Itu Allah catat pahalanya, Allah hapuskan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sedangkan di bulan Muharram apabila kita melakukan puasa, yaitu di tanggal 10 Muharramnya, Allah akan menghapus dosa kita setahun yang lalu. Dahulu orang-orang Quraisy terbiasa berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ini sebelum Islam itu datang, mereka sudah terbiasa melakukan hal itu. Dan juga orang-orang Yahudi, mereka juga terbiasa melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram juga. Apakah ajaran Islam itu datang dan mengikuti syariat orang Quraisy dan syariatnya orang Yahudi? Jadi kalau kita melihat masyarakat Makkah, ini mereka tidak mendapati syariat yang benar, kecuali syariat itu datang dari ajarannya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ismail itu yang berdiam diri di Makkah dan kemudian membawa risalahnya Nabi Ibrahim, hingga seterusnya tidak ada lagi risalah yang sampai kepada penduduk Makkah sampai Nabi Muhammad diutus. Jadi apabila risalah itu risalah yang benar, tidak menyelisihi dengan kebenaran tauhid dan ajaran-ajaran yang sesuai dengan tuntunan Allah, sudah barang tentu risalah itu adalah warisan dari risalahnya Nabiullah Ibrahim. Lalu bagaimana dengan orang-orang Yahudi? Mereka juga melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram sesampainya Rasulullah di Madinah. Pertama, Rasulullah sudah terbiasa melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram ketika berada di Mekah. Kemudian setelah hijrah, Rasulullah dikabarkan oleh sahabatnya, ternyata orang-orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram juga. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada mereka tentang puasa mereka. Lalu mereka pun menjawab, sesungguhnya Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun
pada tanggal 10 Muharram juga. Lalu Rasul menjelaskan bahwasanya ana ahakku bi Musa minkum. Sesungguhnya saya itu lebih berhak, saya itu lebih dekat, lebih mencintai Nabi Musa ketimbang kalian semua. Maka berpuasalah Rasul dan para sahabatnya pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya apabila kita ingin berpuasa pada tanggal 10 Muharram, hendaklah kita selisihi ahlul kitab. Kita bedakan dengan puasa mereka. Jadi kita bisa berpuasa pada tanggal 9 Muharramnya, dan bisa berpuasa pada tanggal 10 Muharramnya, dan juga bisa berpuasa pada tanggal 10 dan 11 Muharram. Tujuannya adalah untuk menyelisihi dari orang-orang ahlul kitab. Rasulullah sering mengajarkan kita untuk menyelisihi mereka. Contohnya apa? Kita diperintahkan untuk menjaga jenggot kita dan memotong kumis kita. Sedangkan orang-orang Yahudi punya kebiasaan mencukur jenggotnya dan memperpanjang kumis dan bewoknya. Jadi kita selisih mereka. Mereka terbiasa makan dengan tangan kiri, maka kita makan dengan tangan kanan. Dan banyak hal-hal yang menggambarkan hal itu. Lalu kalau kita ingin bahas, orang-orang Yahudi telah melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram. Dan pertanyaannya adalah, kalender apa yang mereka pakai? Apakah sama seperti kalender Islam yang memakai perhitungan bulan? Ataukah mereka memakai kalender Syamsiyah, yaitu mengikuti perhitungan matahari? Sedangkan yang diketahui sekarang, mereka itu memakai kalender dengan perhitungan matahari, bukan dengan perhitungan bulan. Lalu kenapa bisa bertepatan 10 Muharram mereka dengan 10 Muharram kita? Dan ini menjadi pertanyaan tersendiri. Bagaimana puasa mereka bisa bertepatan waktunya dengan puasa yang kita lakukan? Kalau kita sudah jelas memakai perhitungan bulan, yaitu di bulan Muharram, sedangkan mereka tidak memakai perhitungan bulan. Lalu untuk menjawab hal ini, dijelaskan bahwasanya sejatinya orang-orang Bani Israel pada zaman dahulu memakai perhitungan bulan. Mereka akan terbiasa mengubah-ubah dari yang tadinya halal menjadi haram, dari yang tadinya benar menjadi salah. Maka termasuk perhitungan bulan mereka dirubah menjadi perhitungan matahari. Jadi kalau itu bertepatan, maka sesungguhnya mereka mengikuti perhitungan bulannya orang-orang kaum muslimin. Jadi di dalam berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini ada 3 bagian yang bisa dikerjakan oleh kaum muslimin. Yang pertama, mereka bisa berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Kemudian yang kedua, mereka bisa berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram sekaligus. Kemudian yang ketiga, mereka juga bisa berpuasa pada tanggal 10 dan tanggal 11 Muharram sekaligus. Jadi silahkan bagi kita yang memiliki kemampuan disesuaikan dengan jadwal kita masing-masing. Ada cerita yang menarik di balik penyelamatan Nabiullah Musa dari kejaran Firaun. Yang waktu itu Nabi Musa dan pengikutnya ingin keluar dari negeri Mesir karena banyaknya siksaan dari Firaun, dan hal itu terjadi pada malam hari. Lalu kemudian Nabiullah Musa berusaha untuk keluar, tapi qadarullah ma syaa fa'al, mereka terhalangi dari jalan keluar. Mereka tersesat. Lalu Nabi Musa bertanya kepada kaumnya, ada apa ini? Lalu ulama dari Bani Israel itu menjelaskan bahwasanya waktu itu ketika Nabiullah Yusuf di akhir hayatnya
dia memberi wasiat kepada adiknya yang bernama Binyamin, apabila kelak kalian keluar dari negeri Mesir ini, maka bawalah jasadku bersama kalian. Lalu Nabiullah Musa bertanya, lalu siapa yang mengetahui letak jasad Nabi Yusuf sampai saat ini? Karena terpaut jarak antara mereka itu sangatlah jauh. Kemudian ulama Bani Israel itu menjawab, ada seorang nenek yang sampai saat ini masih mengetahui di mana letak jasadnya Nabiullah Yusuf. Kemudian Nabiullah Musa mendatangi nenek yang dimaksud dan bertanya, di manakah letak jasad Nabi Yusuf? Lalu seorang nenek tua ini menjawab, saya ingin memberi persyaratan sebelum menjawab pertanyaan Anda. Nabi Musa pun menjawab, lalu apa persyaratan kamu? Kemudian nenek itu menjawab, saya ingin bersama engkau di surga kelak. Lalu Nabi Musa pun terdiam, berpikir, karena hak atas surga dan neraka itu sejatinya bukan hak bagi seorang nabi yang memberikan, tapi itu menjadi hak mutlak milik Allah. Lalu sampai Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bahwa terimalah permintaan nenek tersebut. Lalu Nabi Musa baru berani menjawab, ya, kamu bersama aku di surga kelak. Kemudian Nabiullah Musa diberitahu bahwasanya letak jasad Nabi Yusuf itu ada di sebuah kolam yang tidak lebih besar daripada danau. Kemudian mereka diperintahkan untuk mengeringkan danau tersebut, kemudian diperintahkan untuk menggali dari tanah di kolam tersebut, baru mereka mendapati ternyata benar terdapat jasad Nabiullah Yusuf di situ. Lalu mereka membawa jasad Nabiullah Yusuf bersama dengan mereka, dan ajaibnya ketika mereka membawa jasad Nabiullah Yusuf, padahal itu terjadi di malam hari, Allah menerangi perjalanan mereka seolah-olah mereka berjalan pada siang hari. Kisah ini tertuang di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban dan telah disahihkan oleh Imam Al-Albani. Jadi inilah kisah tentang penyelamatan jasad Nabi Yusuf dan kemudian dibawa keluar oleh orang-orang Bani Israel. Dan cerita yang sangat kita pahami bagaimana ternyata desas-desus kepergian orang-orang Bani Israel ini sampai ke telinga Fir'aun, sehingga Fir'aun membawa pasukan yang jumlahnya itu belum ada pada waktu itu untuk mengejar Bani Israel. Dan akhirnya Nabi Musa dan kaumnya sampai terpojok di Laut Merah, sehingga orang-orang Bani Israel itu mengadu pada Nabiullah Musa. Ada di dalam Al-Quran dibahas yang ayatnya berbunyi, falamma tara al-jam'an, dan ketika mereka itu sama-sama saling menatap seolah-olah seperti itu. Jadi, ya, kita ketahuan nih Nabiullah Musa. Namun Nabiullah Musa dengan tenangnya, dengan yakinnya bahwa pertolongan Allah itu akan datang. Meskipun mereka sudah terpojokkan, karena di depan mereka itu laut. Tidak mungkin mereka menyeberangi lautan tanpa adanya perahu. Sedangkan di belakang mereka ada pasukan Fir'aun yang lengkap dengan persenjataannya. Jadi pasti ketika mereka ditemukan, pasti mereka akan binasa. Tapi Nabi Musa begitu yakin Allah menyelamatkan mereka, sehingga Nabi Musa berkata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, tenang saja, kita tidak akan ditemukan. Insya Allah, Allah Tuhanku itu yang akan membukakan jalan.
Sangat menarik kalimat ini kalau kita melihat di dalam struktur bahasa Arab. Nama ya Rabbi sayahdin. Di sini Nabiullah memakai ucapan Tuhanku. Ma'ya Rabbi, bersamaku Tuhanku. Nabi Musa tidak memakai redaksi Tuhan kita. Nah, ini padahal Tuhan Nabi Musa dan kaumnya kan seharusnya sama. Apalagi mereka pengikut Nabi Musa harusnya bisa dikatakan Tuhan kita, bersama kita yang akan membukakan jalan. Nah, ini dibahas oleh ahli bahasa bahwasanya Nabi Musa memakai redaksi Tuhanku karena Nabi Musa paham bahwasanya Nabi Musa dan kaumnya itu belum tentu sejalan di dalam keimanan. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya dan akhirnya terbelahlah lautan yang begitu luas dan begitu dalam. Ini kalau bukan karena keimanan yang tinggi, mereka pasti putus asa sebagaimana putus asanya Bani Israel. Ya kan? Kita sendiri membayangkan bagaimana di depan lautan, di belakang itu ada pasukan yang siap menerkam. Kalau bukan karena keimanan, pasti mereka sudah putus asa. Maka karena kesabaran dan keteguhan hati Nabiullah Musa, Allah benar menyelamatkan mereka dengan cara memukulkan tongkat. Dan kenapa harus memukul tongkat? Padahal tidak mungkin tongkat Nabi Musa itu yang membuat lautan itu terpecah. Kan tidak mungkin. Dan sangat mungkin Allah langsung membukakan jalan tanpa harus dipukul pakai tongkat. Satu pelajaran yang berharga dari kisah ini, bagaimana Allah memerintahkan kita untuk melakukan ikhtiar di dalam semua keadaan. Meskipun Allah akan menolong mereka, meskipun Allah membukakan lautan yang begitu luas, tapi lakukanlah ikhtiar, minimal dengan memukul tongkat seperti yang Allah perintahkan. Dan banyak kisah-kisah Nabi Musa yang sangat ajaib. Dari tongkatnya itu bisa menjadi ular yang besar yang memakan ular-ularnya penyihir. Itu kan bentuk ikhtiar juga. Dan Allah bisa saja secara otomatis mengirimkan ular yang besar tanpa harus memakai tongkat Musa. Ini bentuk ikhtiar. Dan banyak di mukjizat para nabi seperti itu. Jadi kita sebagai kaum muslimin tidak ada henti-hentinya untuk berikhtiar, berusaha sampai maksimal untuk semua urusan kita. Kemudian lautan yang begitu besar itu terpecah menjadi 12. Yang mana kita pahami bahwasanya kaum Bani Israel itu dari 12 marga, yang 12 anak Yakub ini. Jadi masing-masing itu melewati jalannya sendiri. Sehingga Allah buatkan mereka itu 12 jalan. Subhanallah ya. Kurang baiknya apa Allah sama mereka? Spesial 12 kaum mereka diberikan jalan di laut. Laut itu terbelah. Kanan kiri mereka itu ada gunung air. Karena mereka lewat sampai dasar. Ada gunung air kanan kirinya. Jalanannya di depan dan di belakang. Dan Masya Allah, Allah bukakan mereka jalan, tetapi Allah tidak membiarkan bentuk dasar lautan itu sebagaimana mestinya. Pasti kalau dasar lautan itu lembab dan basah. Dan Allah jadikan jalan yang mereka tempuh itu jalanan yang kering, sehingga mudah untuk dilalui mereka. Maka nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Sampai akhirnya mereka jalan dan hingga di tepian pantai yang lainnya. Kemudian Fir'aun dan
pasukannya juga mengikuti mereka di belakang. Sesampainya di tengah lautan, Allah menutup seluruh air yang terbelah tadi, menyebabkan Fir'aun dan pasukannya itu mati tenggelam di sana. Jadi ini kisah yang begitu terkenal. Mungkin semua dari kita sudah memahami kisah ini. Ini merupakan kisah pertarungan antara al-haq dan al-batil. Pertarungan antara tauhid dengan tagut. Dan bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya al-haq, kebenaran itulah yang akan menang, yang akan Allah selamatkan. Sedangkan kebatilan, tagut, itulah yang akan binasa. Sebagaimana Fir'aun dibinasakan. Dan Fir'aun ini merupakan puncak dari kezaliman. Puncak bagi raja yang zalim, pemimpin yang zalim. Tidak ada lagi pemimpin yang melebihi kezaliman daripada Fir'aun itu. Sehingga ini menjadi teguran bagi Fir'aun kecil abad ini. Silahkan jadikan kisah tenggelamnya Fir'aun ini sebagai sebuah pelajaran. Simbol daripada kesombongan, simbol daripada keingkaran, simbol daripada kemusyrikan, dari tagut dan kezaliman yang luar biasa. Maka Fir'aun kecil abad ini, ambillah pelajaran berharga dari kisah Fir'aun yang ditenggelamkan. Ambillah pelajaran yang keduanya Allah abadikan. Yang pertama Allah abadikan, yaitu Nabiullah Musa selamat dengan kaumnya. Tertulis di dalam Al-Quran dan itu abadi. Sebagai kalamullah, sebagai cerita yang akan dibaca oleh kaum muslimin. Dan yang kedua, Allah abadikan sebagai bentuk buruknya bagi insan yang ingkar terhadap ajaran Allah. Dan dia adalah Fir'aun. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya Allah menyelamatkan Fir'aun, jasadnya saja yang Allah selamatkan agar menjadi ayat, tanda-tanda bagi orang yang setelah kamu. Dan memang jasad Fir'aun ini masih ada sampai sekarang, tersimpan di dalam museum yang ada di Mesir. Dua contoh yang abadi antara kebaikan dan keburukan. Dan memang pada dasarnya jasad seluruh nabi itu tidak akan dimakan oleh rayap dan binatang tanah. Jadi pasti jasad Nabiullah Musa sampai tadi Nabiullah Yusuf yang dibawa dengan mereka, bahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya itu masih utuh di dalam tanah, di dalam kubur mereka masing-masing. Tidak akan hancur, tidak akan tersisa hingga tulang, tapi masih utuh sebagaimana mestinya. Jadi dua contoh yang Allah abadikan. Hanya saja kita tidak mengetahui di mana Allah selamatkan, sembunyikan jasad nabi-nabi yang lainnya. Bulan Muharram ini berkaitan erat dengan sejarah penyelamatan Nabiullah Musa dari kejaran Fir'aun. Maka dari situ Nabi Musa setelah melewati Lautan Merah memerintahkan kaumnya untuk berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk ucapan terima kasih karena Allah telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, dari kezaliman selama mereka sedang berada di Mesir. Tapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Kita masih belum bisa pergi dari kisah Bani Israel karena ini memiliki kaitan yang erat. Kisah yang begitu terkenal, Allah sudah menyelamatkan mereka sampai membelah lautan yang tidak pernah kaum yang lain diberikan mukjizat sehebat itu. Bukannya bersyukur, tetapi mereka malah menyembah patung lembu, menyembah sapi.
syukur itu dibalas dengan kufur. Maka kaum yang paling ingkar di muka bumi ini, padahal keajaiban, mukjizat Allah sudah Allah berikan. Bukan hanya membelah lautan saja, Allah berikan makanan dari langit. Tapi mereka malah memilih makanan-makanan yang ada di dunia. Allah berikan bagi Nabi Musa itu mata air yang mengalir 12 titik dari situ. Subhanallah. Malah mereka menyembah sapi. Malah mereka ingin melihat Allah. Maka ini sangat-sangat tidak bersyukur. Bahkan seolah-olah mukjizat yang Allah berikan di depan mata mereka ini tidak membekas di dalam keimanan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kisah ini kisah yang begitu berharga, kita ambil pelajaran gimana umat-umat terdahulu itu Allah binasakan sebab kekufuran mereka. Dan kita umat akhir zaman ini pengikutnya Nabi Muhammad SAW yang telah diberikan mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran, yang merupakan mukjizat yang bisa dinikmati oleh umat Nabi Muhammad semenjak dahulu sampai hari kiamat kelak. Maka kita berpegang teguhlah pada kitab Al-Quran. Kita baca, kita hafalkan, kita pelajari artinya, kita belajar tafsirnya. Insya Allah akan menambah keimanan kita dan juga bisa memberikan petunjuk bagi kehidupan kita semua. Qul qouli hada, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.